Shalom jemaat sekalian. Selamat tahun baru buat kita semua. Biarlah kita boleh memulai tahun 2024 ini dengan bergantung kepada Tuhan dan terus bergantung. Saudara sekalian, tema dari khotbah yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah mengenal Allah yang benar, yang didasarkan dari surat Efesus pasal yang pertama ayat ke-15 sampai ke-23. Tema besar dari gereja kita tahun ini adalah bertumbuh menuju kedewasaan rohani, dan kita akan memulainya di dalam 2 bulan awal ini dengan mempelajari surat Efesus. Mari kita buka Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya ingin mengundang kita untuk membacanya bergantian. Saya ayat ke-15 sampai kemudian di akhir ke ayat 23. Apakah kita sudah menemukannya? Kalau sudah, mari saya akan membacakannya dari ayat 15. Efesus 1 ayat ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, sebagai seorang manusia, di dalam diri kita itu selalu akan ada dorongan untuk dikenal oleh orang lain, maupun juga dorongan untuk mengenal ya kepada yang lain. Saudara, kita selalu ada dorongan. Kita ingin mengenal sesuatu di luar kita, dan kita ingin yang di luar pun bisa mengenal kita. Nah, pribadi yang paling penting untuk kita kenal tentu saja adalah Allah. Allah Sang Pencipta. Nah, saudara, seorang teolog bernama J.I. Packer di dalam bukunya yang berjudul, apakah bisa dialihkan ke format PowerPoint? Terima kasih. Seorang yang bernama J.I. Packer yang menulis buku berjudul Knowing God, itu sudah diterjemahkan juga, mengenal Allah, berkata bahwa ada 2 hal sebenarnya yang perlu diwaspadai dalam hal pengenalan terhadap Allah. Menurut dia, yang pertama adalah dikatakan seseorang itu bisa mengetahui banyak tentang Allah. Dia tahu tentang atribut Allah, dia tahu tentang doktrin-doktrin Allah, tetapi bisa tidak mengenalnya. Jadi inilah ada 2 hal yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah seseorang dikatakan bisa mengetahui banyak tentang Allah, tapi tidak mengenalnya. Dan yang kedua juga, seseorang bisa tahu bagaimana caranya hidup saleh, tahu bagaimana caranya melayani di dalam gereja, tapi dia bisa tidak mengenal Allah itu sendiri. Jadi di sini ada perbedaan antara mengenal tentang Allah dengan mengenal Allah itu sendiri, saudara. Nah, inilah yang perlu diwaspadai di dalam kita dipanggil untuk mengenal Allah. Nah, saudara, saya percaya hampir sebagian besar dari kita, ya kecuali kita tinggal di pedalaman mungkin ya, tahu ya siapa tokoh ini. Dia adalah Presiden Jokowi. Jokowi singkatannya dari apa? Pasti kita juga tahu ya. Singkatannya dari Joko Widodo. Ya. Jokowi adalah presiden yang keberapa, tahu nggak? Jokowi itu presiden yang ke-7. Jadi presiden RI yang ke-7. Kita tahu tentang Jokowi. Dia dulu
Waktu kampanye suka belusukan, kita tahu. Istrinya bernama Iriana, kita tahu. Anaknya ada 3 ya. Sekarang yang paling terkenal kan Gibran, karena sedang diorbitkan. Kita tahu anaknya ada 3, Gibran, ada Kaisang, ada yang perempuan satu lagi ya, Kahiyang Ayu. Kita tahu tentang segala hal, tentang presiden kita. Tetapi apakah kita mengenal dengan pasti profil Bapak Jokowi yang sesungguhnya? Belum tentu, saudara. Belakangan ini cukup ramai ya, orang banyak terkejut dengan sepak terjangnya Jokowi dan keluarganya. Saudara, poin yang saya ingin sampaikan adalah kita bisa tahu tentang seseorang sebanyak mungkin. Apalagi dengan teknologi sekarang kita bisa search ke Google, saudara. Kita bisa tahu semuanya. Tapi apakah kita tahu orang tersebut dengan benar? Demikian juga di dalam pengenalan seseorang terhadap Allah atau tentang Allah. Mungkin banyak orang Kristen mengenal siapa Yesus dan apa yang dilakukannya. Oh, saya tahu Yesus itu baru saja kita rayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Dia lahir di Bethlehem. Dia pandai melakukan banyak mukjizat. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya tahu. Dia bisa jalan di atasnya. Saya tahu semua itu. Kita bisa tahu. Jadi orang-orang Kristen bisa tahu tentang Yesus, tapi mungkin hanya sebatas pengetahuan, saudara. Apakah semua orang Kristen yang tahu tentang Yesus, kita bisa asumsikan dia sudah kenal Yesus? Apakah semua orang Kristen yang tahu bahkan mungkin percaya Yesus adalah juru selamat juga mengakui dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu, saudara. Di satu sisi dia mungkin tahu dan percaya Yesus juru selamat. Tapi apakah dia mengakuinya sebagai Tuhan di dalam hidupnya? Belum tentu, saudara. Ada banyak orang yang mengakui Yesus juru selamat, tapi dia tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia tetap masih ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan atas hidupnya. Menunjukkan seorang Kristen bisa tahu tentang Yesus, tapi belum tentu mengenal Yesus. Nah, inilah yang perlu diwaspadai oleh setiap orang Kristen. Kita tidak boleh berhenti hanya mengenal tentang siapa Allah secara kognitif. Tetapi kita tidak mengenalnya secara intim dan benar. Sebab sebagai seorang anak Tuhan, kita dipanggil untuk mengenal Allah kita dengan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita belajar peka apa yang Tuhan ingin di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa peka terhadap kehendak Tuhan kalau kita tidak intim dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa kenal dengan pasangan kita kalau kita tidak intim mengenalnya? Sekalipun dia LDR, tapi kalau sering berkomunikasi, terjadilah keintiman walaupun jarak jauh. Artinya keintiman itu, pengenalan itu harus dilakukan bersamaan dengan jalinan hubungan, saudara. Nah, inilah yang juga sedang didoakan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan bagi jemaat Efesus, yaitu supaya mereka punya. Nah, di dalam doanya kepada Allah, Rasul Paulus sebenarnya menaikkan 2 pokok doa bagi jemaat Efesus. Yang pertama adalah supaya Allah mengaruniakan roh wahyu, supaya orang-orang Kristen di Efesus itu bisa mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar, bukan sekedar mengenal Allah. Dan yang kedua adalah supaya Allah menerangi mata hati mereka di dalam mereka mengenal Allah yang mereka sembah. Nah, pertama di ayat 17 Paulus berdoa memohon roh hikmat dan wahyu dari Allah supaya orang-orang Kristen di gereja Efesus bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, doa Paulus ini bukan dilatar belakangi karena jemaat Efesus itu kurang paham tentang Allah atau punya pemahaman yang salah. Tidak, saudara. Justru mereka sudah hidup beriman di dalam Kristus. Namun pertobatan seseorang tentu saja tidak otomatis atau tidak cukup untuk membuat seseorang itu bisa mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya secara utuh. Saya sering berkata kepada para peserta katekisasi yang ingin dibaptis atau disidi, bahwa setelah mereka nanti selesai beres mengikuti kelas katekisasi lalu kemudian dibaptis atau disidi, bukan berarti semata-mata mereka sudah lulus menjadi orang Kristen. Yes, saya sudah diterima menjadi warga kerajaan surga setelah dibaptis. Tidak semata-mata hanya seperti itu, saudara. Saya mengatakan justru itu adalah awal bagi mereka untuk bertumbuh dan serius
dalam mengikut Tuhan. Karena baptisan adalah sebuah tanda bahwa saya mau setia ikut Tuhan. Saya milik Tuhan. Artinya pengenalan itu harus berlangsung. Bukan hanya ketika kita belajar firman Tuhan di kelas katekisasi, tetapi juga harus terus menerus. Jadi seseorang yang bertobat menjadi orang Kristen itu tidak otomatis bahwa dia telah mengenal Tuhan yang ia percayai secara utuh. Tidak, saudara. Pertobatan adalah awal seseorang diperkenalkan dengan Yesus. Diperkenalkan dengan jati dirinya yang sesungguhnya. Bahwa dia itu butuh Yesus untuk diselamatkan. Artinya apa, saudara? Artinya pengenalan yang awal itu harus berlangsung, harus dilanjutkan. Pengenalan akan Tuhan itu merupakan proses yang harusnya berlangsung seumur hidup, saudara. Karena Allah itu terlampau besar. Allah itu begitu baiknya. Tentu kita ingin merindukan kita bisa mengalami kebaikan Allah terus menerus, bukan? Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk berpikir apa yang dimaksud dengan mengenal Allah dengan benar itu, saudara. Saudara, perjanjian lama mengajarkan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, itu yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 111 ayat 10. Nah, prinsip yang sama juga diterapkan di kitab Amsal. Misalkan di Amsal 1 ayat ke-7. Sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya dibalik saja dengan Mazmur. Kemudian dikatakan lagi di Amsal 9 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, kalau kita perhatikan di sini apa kata yang diulang? Takut akan Tuhan, saudara. Saudara, kata takut akan Tuhan di sini tentu bukan berarti Tuhan itu adalah sosok yang jahat seperti atau mengerikan seperti monster yang ditakuti. Tidak, saudara. Tentu saja tidak seperti itu. Melainkan, saudara, takut akan Tuhan itu artinya Tuhan itu pribadi yang kudus. Dia tanpa cacat, tidak pernah salah. Oleh karena itu takut akan Tuhan itu menunjukkan bahwa kita gentar kepada Dia. Maka arti dari takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu punya arti bahwa seseorang itu hanya akan punya pengetahuan yang benar sewaktu ia memandang segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi supaya dia bisa punya pengetahuan yang benar, itu harus selalu dikaitkan dengan sudut pandang Tuhan. Dan pandangan ini juga diterjemahkan oleh Paulus di Kolose 3 ayat 17 misalkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, dikatakan lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kemudian juga dilanjutkan lebih jelas lagi di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi perspektifnya adalah Tuhan. Dua ayat ini tentu punya nada yang sama dan keduanya berbicara bahwa apapun termasuk respon kita di dalam kita menjalani atau mengalami kehidupan. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah bisa selalu happy, benar nggak? Kita kadang ada di atas, ada di bawah. Kita kadang sukacita, kadang duka cita. Tetapi ketika kita merespon semua hal itu, kita diajak untuk meresponnya dari sudut pandang Tuhan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan yang baik itu. Dikerjakan, ditanggapi dengan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Jadi seseorang bisa dikatakan mengenal Tuhan dengan benar sewaktu ia memahami bahwa Tuhan itu adalah objek satu-satunya dari penyembahannya. Dan satu-satunya pribadi yang ia serahkan hidupnya. Sehingga sewaktu ia mengalami pengalaman hidup yang mungkin tidak mengenakan, yang tidak happy, yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia menderita, ia tidak menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena dia sudah kenal Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dan Tuhan sebagai pribadi yang baik tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat anak-anaknya. Tidak pernah, saudara. Jadi kita punya kerangka pikir yang jelas. Saya tahu Tuhan itu baik. Dan kalau Tuhan yang baik tidak mungkin dia akan merancangkan sesuatu yang buruk, saudara.
Sekalipun yang buruk itu terjadi dalam diri kita. Tapi itu bukan dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu baik. Saudara, beberapa waktu yang lalu setelah Natal saya kena COVID, saudara. Dan harus isoman kurang lebih semingguan lebih lah. Nah, yang membuat saya sedikit sedih adalah karena anak saya sekarang hadir, itu akhirnya harus menghabiskan liburannya di rumah. Nggak kemana-mana, saudara ya. Ya karena bapaknya harus isoman. Anak saya kemudian sempat nyeletuk, liburan kok kena COVID. Ya mau gimana lagi, saudara. Ya memang sedih juga ya, orang-orang jalan-jalan di luar, minimal ke mall ya, kita hanya bisa di rumah, saudara. Teman-teman yang lain asik makan bipang, saudara ya, secara onsite. Saya cuma bisa menikmati secara online, saudara. Nah, sewaktu anak saya berkata, liburan kok malah COVID, saya tahu, saudara. Ya sebagai manusia kita pasti ada rasa sedih ya. Dan mungkin bisa saja saya tergoda mempertanyakan atau lebih tepatnya komplain sama Tuhan. Tuhan kok gimana sih? Ini kan lagi liburan, Tuhan. Kok saya dikasih COVID? Bisa saja saya digoda untuk mempertanyakan dan komplain sama Tuhan. Tapi kemudian saya ngomong sama anak saya, bersyukur ya kalau kita harus bersyukur kepada Tuhan. Papa kena COVID-nya pas lagi liburan, jadi bisa istirahat. Coba kalau pas lagi pelayanan gitu ya, lagi tengah pelayanan atau lagi padat-padatnya pelayanan, bagaimana repot, saudara. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan tahu tuh, saya akan sakit. Kayaknya waktu yang tepat sakitnya Desember aja deh. Ya karena lagi libur, saudara. Saudara mungkin ada kesan pembenaran diri di sini, saudara. Tetapi dari saya belajar, dalam hal ini saya belajar dan mencoba memandang bahwa apa yang kita alami itu dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk terjadi kepada anak-anaknya, saudara. Jadi saya tahu, saya belajar terus untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, saudara, Alkitab berkata, mungkin kita pernah dengar kalimat ini ya, barang siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di mana catatannya? Amin. Saudara, apa arti hidup kekal menurut saudara? Apa menurut saudara arti hidup yang kekal itu? Hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Betul, saudara. Betul. Tetapi hidup kekal bukan hanya bicara tentang rentang waktu, saudara. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal. Hidup kekal itu bicara kita mengenal Allah dengan benar. Dari ayat ini kita diberitahu bahwa hidup kekal adalah kalau kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan sewaktu kita mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Jadi hidup kekal itu bukan akan kita alami setelah nanti nih, kalau kita mati, kita ketemu Tuhan baru kita dapat hidup kekal. Atau nanti di akhir zaman, tidak, saudara. Bagi Yohanes hidup kekal itu sudah terjadi ketika kita percaya kepada Yesus. Karena hidup kekal itu bicara tentang relasi, bicara tentang hubungan. Dengan kata lain, hidup kekal bicara tentang mengenal Allah. Dan kita bisa mengenal Allah yang benar sewaktu kita kenal Yesus. Ringkasnya, saudara, hidup kekal itu berbicara tentang hubungan kita dengan Yesus. Sejauh mana kita punya relasi dengan Yesus. Dan secara berulang juga Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah akses bagi seseorang untuk bisa mengenal Allah. Yohanes 14 ayat ke-6 ini sebuah klaim dari Yesus, klaim eksklusif Yesus yang harus kita hafal mati, saudara. Sebagai orang Kristen kita harus hafal ini dan menghidupinya. Dikatakan bahwa oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Artinya hanya melalui Yesus seorang bisa kenal Allah. Nggak mungkin ada cara lain, nggak mungkin ada jalan lain. Nggak mungkin ada orang mengatakan saya kenal Allah
saya tahu Allah, saya sudah ketemu Allah, tapi dia nggak percaya Yesus. Nggak mungkin, saudara. Dan kemudian dia juga mengatakan, melanjutkan di ayat ke-9. Siapa yang telah melihat aku, kamu melihat Allah. Jadi Yesus adalah representasi ilahi dari Allah. Atau lebih tepatnya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Maka mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Inilah makna kedua dari mengenal Allah yang benar, dengan benar. Itu sewaktu kita percaya kepada Yesus dan melaluinya kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, jemaat sekalian, ketika kita berbicara tentang kekristenan, artinya tidak bisa dilepaskan dengan pribadi yang bernama Yesus. Tidak ada kekristenan tanpa Yesus, saudara. Walaupun sekarang banyak Kristen yang mengatasnamakan Yesus, tapi kita tidak tahu Yesus seperti apa. Yesus imajinasi mereka, saudara. Saudara, tetapi pada poinnya, saudara, berbicara kekristenan tidak bisa dilepaskan dari Yesus. Kristen sendiri itu kan asal katanya dari Kristianos. Kristianos artinya adalah pengikut Kristus, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen, tapi dia tidak percaya kepada Yesus yang diutus Allah, atau dia meragukan keilahian Yesus, maka ia sedang berkontradiktif dengan imannya. Dia sedang membohongi dirinya sendiri, membohongi Tuhan, dan membohongi sesamanya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita mengikuti media sosial, cukup ramai ya di TikTok atau di YouTube tentang sebuah isu. Apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama? Cukup ramai, saudara, antara apologet Kristen dengan mu'alaf. Ramai sekali, saudara. Ada yang mengatakan sama, tapi ada juga yang mengatakan berbeda. Tergantung perspektif teologi yang dianut. Nah, saudara, poin yang saya ingin sampaikan adalah begini. Banyak orang percaya bahwa Yesus itu memang pernah ada di dalam sejarah manusia. Mereka percaya Yesus itu pernah ada. Tetapi mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Allah. Mereka percaya Yesus itu ada, tapi Yesus itu cuma seseorang nabi. Seseorang yang tidak jauh berbeda dengan tokoh seperti Musa, Daud, dan yang lainnya. Saudara. Percaya iya, pernah ada di dalam dunia ini. Tapi bukan Tuhan. Kemudian dari aliran kekristenan tersendiri, bukankah tahun kemarin ramai ada seorang pendeta yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Padahal dia Kristen, dia punya jemaat, saudara. Tapi mengajarkan Yesus itu bukan juru selamat. Belum lagi, saudara, seperti bidat saksi-saksi Yehova, saudara. Ini bidat yang cukup sudah lama ya. Mereka beribadah setiap hari Minggu? Iya, saudara. Merayakan Natal enggak? Iya, saudara. Tapi mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah yang setara dengan Bapa, saudara. Mereka percaya Yesus punya power, tapi powernya enggak segede Bapa. Bila bisa melakukan mujizat, bisa, tapi tidak sehebat Bapa. Mereka percaya Yesus, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Bagi mereka Yesus itu adalah ciptaan Allah yang sulung, yang paling pertama. Dia cuma sekedar gambar Allah. Dia gambar Allah tapi cuma sekedar gambar. Bukan Allah yang sesungguhnya. So, dulu sebelum saya bergabung ke Hosana, sewaktu saya habis pulang mengajar dari SMP Kalam Kudus Mekarwangi, itu karena rumahnya dekat dengan cici saya nyimpang ke rumah cici saya pas pulang mengajar. Nyimpangnya di depan rumah saya ada perempuan muda bawa majalah, saudara. Kemudian kan tentu saja saya tanya mau kemana. Oh, saya mau ngasih majalah ini. Majalahnya berjudul Menara Pengawal. Mungkin ada yang hafal ya. Ternyata dia adalah seorang saksi Yehova. Tepatnya dia anak pendetanya. Anak pendeta saksi Yehova. Nah, ketika gitu saya ajak ngobrol dia. Saya ajak diskusi tentang pribadi Yesus. Karena ternyata dia sudah cukup sering ternyata mengelilingi daerah situ. Dan pas tepat datang ke rumah cici saya dan saya ketemu di depan, saya ajak ngobrol.
Dan kemudian di akhir obrolan saya mengajak dia untuk berdoa. Yuk, saya mau mendoakan kamu, mau nggak? Oh silahkan, kalau mau berdoa silahkan, tapi saya nggak mau berdoa kepada Yesus. Karena saya terus berdiskusi tentang Yesus dan dia tidak mau mengakui, tidak mau kalau doanya itu didoakan atas nama Yesus. Dia tidak mau, tetap tidak mau, karena bagi dia Yesus itu bukan Allah. Yesus hanyalah Allah kecil yang lebih rendah dari Bapa. Pertanyaan saya adalah sekarang buat kita semua, apakah saudara percaya Yesus itu 100% Allah? Tapi dia juga 100% manusia, percaya nggak saudara? So, kita tidak pernah bisa mengenal Allah tanpa mengenal Yesus. Tidak pernah bisa. So, hari ini saudara, yang namanya ajaran sesat itu tidak semakin berkurang saudara. Tapi justru semakin bertambah. Mungkin saksi Yehova kita sudah sering dengar ya. Itu mau ya saksi Yehova. Karena sudah terlalu sering dengar, kita mengurangi ancaman itu ya. Tapi tahu nggak saudara berapa usia dari aliran saksi Yehova sekarang ini saudara? Saudara, kalau saudara perhatikan gambar ini adalah gambar Balai Kerajaan Allah yang ada di seberang IP di Jalan Rubini saudara. Bahkan dulu sempat buka kios Jehovah Witnesses, menjualkan buku-buku atau memberikan buku secara gratis di IP, di mall. Tahu nggak saudara berapa usia dari aliran saksi Yehova sekarang ini saudara? Saksi Yehova pertama kali muncul dengan nama Bible Student Association. Nggak ada embel-embel bidat ya, Bible Association, Bible Student Association. Jadi siswa-siswa Alkitab. Itu muncul 1872. Jadi sudah sangat tua sekali saudara, yang mungkin usianya melebihi kita yang ada di sini saudara. Tua saudara. Tapi kok masih ada sampai sekarang ya? Kok nggak hilang-hilang gitu maksudnya? Kan udah tahu ini sesat ya. Tapi kok masih ada gitu? Ini kan jadi satu pertanyaan. Kenapa? Jadi usia sangat tua. Usia saksi Yehova ini sangat tua. Saudara. Masih banyak lagi penyesat-penyesat yang lain. Saudara. Baru-baru ini kalau ada orang yang ada aliran yang meniadakan Yesus sebagai Allah. Sekarang ada lagi yang meninggikan Yesus, yang overestimasi. Jadi dia hanya Jesus only namanya. Hanya Yesus. Dia tidak percaya kepada yang lain. Tidak percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Roh Kudus. Jadi ajaran ini semakin berkembang saudara. Saudara, hal ini menandakan apa saudara? Dengan usia tua dari saksi Yehova. Menandakan apa? Menandakan ancaman penyesatan itu akan terus mengguncang orang-orang Kristen. Lalu bagaimana kita harus mengatasinya? So, kita bisa mengatasinya dengan memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Dan kunci supaya kita bisa punya pengenalan yang benar tentang Allah dalam pribadi Yesus Kristus hanya ditemukan di dalam kitab suci. Tidak ada tempat yang lain, saudara. Kita bisa mengatasinya dengan memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan yang di dalamnya diberitakan tentang Yesus Kristus. Melalui kitab suci, Allah menyingkapkan karakternya. Dia menyingkapkan belas kasihannya. Dia menyingkapkan kehendaknya. Sehingga melaluinya iman kita itu akan bertumbuh. Saudara, tema gereja kita tahun ini adalah bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Dan kita tahu, kalau kita analogikan dengan tanaman ya. Tanaman tidak mungkin akan mengalami pertumbuhan kalau ia tidak punya akar yang kuat. Nah, demikian juga di dalam pertumbuhan rohani, saudara. Orang Kristen itu harus punya akar yang kuat supaya bisa bertumbuh. Nah, akarnya apa? Akarnya pengenalan akan Tuhan. Dia bisa mengenal firman Tuhan dengan benar. Maka dia bisa bertumbuh, saudara. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya mendorong setiap kita untuk mau memberikan diri, belajar firman Tuhan baik-baik, saudara. Saudara bisa mulai melakukannya dengan menyediakan waktu. Ada 24 jam, ya 8 jam kita gunakan untuk tidur.
8 jam lagi mungkin kita gunakan untuk kerja. Tapi ada sisa 8 jam, saudara. Saudara gunakan waktu itu untuk menyediakan diri untuk membaca Alkitab. Nah, bagi saudara yang hadir waktu tahun baru mungkin sudah mendengar juga ya himbauan dari pendeta Sukwei untuk kembali membaca Alkitab menggunakan sarana pendamping santapan harian. Ya tentu saja di luar sana ada begitu banyak buku-buku pendamping yang akan menolong kita supaya kita bisa membaca Alkitab dengan benar. Ya, tetapi karena gereja Hosana ini mengasihi saudara, gereja menyediakan sarana, gereja menyediakan buku santapan harian yang memang disusun per kitab supaya kita bisa membacanya secara keseluruhan. Saudara juga bisa mengikuti kelas STUJK, saudara. Saudara bisa belajar lebih dalam tentang iman Kristen. Atau saudara bisa ikut kelas katekisasi kalau saudara ingin belajar lebih ringkas. Saudara ingin belajar dasar-dasar iman Kristen. Saudara bisa ikut kelas katekisasi. Walaupun saudara tidak dibaptis, sudah dibaptis, saudara ingin belajar lagi, saudara bisa datang untuk mengikutinya, saudara. Jadi poin saya adalah mari, saudara. Poin saya adalah mari kita berikan diri kita supaya kita punya kehausan, kita mau memotivasi diri kita untuk belajar firman Tuhan baik-baik. Supaya kita punya pengenalan yang benar tentang Allah. Dan Alkitab yang saudara percayai adalah firman Allah. Kalau saudara ingin kenal Allah, Alkitab, tentu kita harus membacanya lewat Alkitab, saudara. Sehingga saudara tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat yang menggoncang saudara. Ataupun masalah-masalah kehidupan yang seringkali menggoyahkan iman kita. Masalah kehidupan itu seringkali membuat iman kita goncang. Dan Tuhan menyediakan firman Tuhan supaya kita bisa tetap teguh. Nah, saudara, di pokok doanya yang kedua, setelah Rasul Paulus berdoa memohon hikmat supaya jemaat di Efesus punya pengenalan yang benar, dia juga berdoa supaya Allah menjadikan mata hati dari orang-orang Kristen di Efesus itu menjadi terang. Ya. Nah, menarik sekali di bagian ini Paulus mengkoneksikan mata yang ada di dalam kepala kita, yang ada di bagian kepala kita dengan hati yang merupakan organ internal, saudara. Padahal kalau kita berbicara tentang mata, biasanya kita akan mengaitkannya dengan kepala ya. Dan kepala dengan otak. Dan otak kita koneksikan dengan pikiran. Dan biasanya juga kalau kita bicara pemahaman, dikaitkan dengan apa, saudara? Ya dengan pikiran, saudara. Karena kita memahami dengan pikiran kita. Tapi di sini dikatakan supaya jemaat Efesus itu mata hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Jadi apa maksudnya mata hati di sini, saudara? Di dalam perjanjian baru, hati itu seringkali merujuk kepada sebuah pusat dari karakter manusia. Ya, dari hatilah muncul sifat manusia. Jadi hati itu merujuk kepada sebuah pusat dari karakter dan kehendak yang paling dalam dari seorang manusia. Hati itu tidak pernah bisa berbohong. Orang bisa menampilkan sesuatu yang manis, yang baik di luar. Tapi siapa yang bisa memahami hati seseorang? Karena hati ini hanya dekat dengan yang punya hati, saudara. Jadi Paulus di sini sedang berdoa tentang pencerahan rohani. Supaya hatinya diiluminasi, diterangi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang bisa menerangi mata hati kita supaya kita mengerti kehendak Allah? Jawabannya adalah Roh Kudus, pribadi ketiga, Allah Tritunggal. Sewaktu kita percaya kepada Yesus, kemudian kita mengalami kelahiran baru, kita didiami oleh Roh Kudus. Dan salah satu peran dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah dia menerangi hati dan pikiran supaya kita mengerti kehendak Allah lewat firman yang ditulis dalam kitab suci. Ada begitu banyak perkataan-perkataan sulit yang tidak kita mengerti dalam kitab suci. Tapi Roh Kudus menolong kita. Sekalipun kita tidak mengerti, iman kita tetap diteguhkan untuk mempercayainya, saudara. Di satu sisi betul bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang mencerahkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca firman Tuhan dan menolong kita untuk memahaminya. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita juga harus merespon. Merespon apa? Merespon tuntunan dari Roh Kudus
untuk menaati firman Tuhan yang kita baca. Roh Kudus sudah menolong kita, mencerahkan kita. Kita mengerti, kita baca, kita mengerti. Tapi untuk melakukannya itu membutuhkan inisiatif dari kita, saudara. Ada peran aktif bagi kita untuk menaati firman yang sudah kita mengerti, untuk kita lakukan. Sebab kunci mengenal Allah juga itu datang ketika kita menaati firman Tuhan. Kita menaati Allah. Kita bukan hanya sekedar mengenal Allah dan mengenal firman-Nya. Kita juga mengenal Dia dengan cara melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Nya, saudara. Nah, Tuhan Yesus juga berkata di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, artinya mengenal Allah berarti kita mengasihi Allah. Bohong saudara kalau kita ngomong kita mengasihi Allah tapi kita nggak kenal Allah. Kita jarang baca Alkitab. Bohong kalau kita mengenal Allah tapi kita juga tidak mengasihi Allah. Dengan tidak mentaati kehendaknya, saudara. Dan salah satu cara kita mengasihi Allah yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Namun tantangan terbesar orang Kristen adalah tidak jarang orang Kristen bisa membaca firman Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus untuk memahami apa yang dikatakan firman Tuhan yang ia baca adalah sebuah kebenaran. Dia tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran karena Roh Kudus mengatakan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Dia tahu, dia harus lakukan, ada dorongan dari Roh Kudus. Tapi tidak jarang, saudara. Telinga hatinya tertutup, mata hatinya tertutup. Sehingga ia menggagalkan pekerjaan Roh Kudus. Tidak melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Oleh sebab itu saudara harus memberikan diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga saudara bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, saya akan memberikan gambaran tentang 3 kondisi manusia yang ada di dalam dunia ini berdasarkan 1 Korintus 2 dan 3 di dalam pengenalannya terhadap Allah, saudara. Saudara, gambar pertama ini adalah gambaran seorang yang tidak mengenal Allah, saudara. Ya, kita dianalogikan seperti seorang yang mengendarai mobil. Ya. Dia menyetir hidupnya sendiri, tidak ada Kristus. Ini orang yang tidak kenal Allah, saudara. Dia buta secara rohani. Hidupnya bermasalah, menderita, ya, digambarkan dengan emot yang ke bawah, saudara. Ya. Karena dia hidupnya tanpa Kristus, saudara. Ini adalah gambaran orang yang tidak kenal Allah. Nah, gambaran yang kedua ini adalah gambaran orang yang mengenal Allah, yang hidupnya di dalam Kristus. Kristus ada di dalamnya. Ya. Dan dia membiarkan Kristus menjadi Tuhan dalam hidupnya, karena dia kenal Tuhan. Dia kenal bahwa Tuhan adalah pemilik hidupnya, maka dia serahkan Tuhan untuk nyetir. Ayo Tuhan, bawalah hidupku bersamamu. Aku mengikut Engkau. Inilah gambaran seorang Kristen yang Roh Kudus memimpin hidupnya. Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dan ini adalah gambaran ketiga, saudara. Gambaran ketiga ini adalah gambaran seorang yang nyetir. Kristus ada di dalam hidupnya. Kristus ada di dalam hidupnya, ada. Tapi Kristus gak diizinin untuk nyetir. Enggak, gua yang nyetir. Saya masih mau mengendalikan hidup saya. Saya mau jalan sendiri. Yesus hidup dalam dirinya. Yesus hidup dalam dirinya. Tapi Yesus ditaruh di samping, saudara, sebagai penumpang. Ini adalah gambaran orang-orang yang mungkin percaya kepada Yesus adalah juru selamat yang penuh kasih. Tapi dia tidak mau taat. Dia tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia kenal Yesus itu adalah Allah yang baik yang menyelamatkan orang berdosa. Iya, tapi dia masih kekeh. Seperti sulit menempatkan Yesus untuk menjadi Tuhan dalam hidupnya, saudara. Nah, kira-kira di kondisi yang manakah saudara saat ini? Saya berharap saudara ada di kondisi gambar yang kedua, saudara. Seorang yang mengenal Allah dengan benar, yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan, dan yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, di awal tahun ini saya menantang saudara untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Seorang pengkhotbah bernama Dr. Peter Tanchi, seorang pengkhotbah dari Filipina, memberikan tips supaya orang Kristen bisa bertumbuh dengan 3T. T yang pertama adalah dikatakan talk to God, yaitu berdoa, saudara. Dan T yang kedua adalah let God talk to you. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dengan cara membaca firman-Nya.
Dan yang ketiga adalah talk to each other. Bersekutu dengan saudara seiman. 3 hal ini kalau kita lakukan secara rutin dan secara keseharian, natural, itu akan menolong kita untuk bertumbuh. Yang sudah lama tidak berdoa, hari ini Tuhan menantang engkau untuk kembali datang berdoa kepada Tuhan. Yang hari ini, yang sampai hari ini mungkin masih bolong-bolong atau bahkan sudah tidak lagi membaca Alkitab, Tuhan juga mendorong saudara sekalian untuk kembali mau memberikan diri, membaca firman-Nya dan setia berdoa kepada Tuhan. Gereja sudah menyediakan sarana. Setiap hari Rabu, gereja mengadakan doa pagi jam 7 pagi. Saudara bisa datang kalau saudara sempat. Tapi kalau saudara tidak sempat, saudara bisa mengikuti lewat Zoom. Tapi kalau saudara tidak sempat keduanya, saudara masih punya waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Berdoa, khusus berdoa. Memberikan diri khusus hanya aku dan Tuhan. Atau saudara bisa mengajak anggota keluarga untuk berdoa bersama-sama. Saudara diberikan akses seluas-luasnya oleh Tuhan untuk membaca dan berdoa kepada Tuhan. Maka marilah saudara kita mendorong diri kita untuk rajin baca Alkitab dan setia berdoa kepada Tuhan. Sehingga melaluinya kita bisa berjalan, dipimpin oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tahun-tahun yang mungkin kita tidak bisa tahu. Sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi besar. Bulan Februari kita akan memilih presiden. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang memimpin jalan hidup orang percaya. Saudara. Amin.